Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya, saudara ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang berkuasa dan yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada dengan berkat kebaikan Tuhan. Semua adalah kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang istri merasakan suasana rumah tangganya yang panas hampir setiap hari karena banyaknya pertengkaran dan cara bicara yang kasar dari suami yang juga dibalas olehnya. Suatu saat sang istri mengambil sikap untuk mengubah cara bicaranya dari yang tadinya kasar menjadi lembut dan yang tadinya suka berdebat dan bertengkar menjadi mengalah. Lambat laun sikapnya ini mengubah cara suaminya dalam berbicara. Dari yang tadinya kasar dan suka berselisih menjadi lebih halus dan lebih memahami. Seringkali perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dulu. Kita tidak usah menuntut orang lain untuk berubah, tapi ubahlah diri kita. Dalam Matius 7 ayat 12 ini dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perintah Tuhan dalam ayat ini seringkali disebut dengan golden rule atau aturan emas. Secara sederhana, ayat ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Tapi tentu bukan dalam hal yang negatif, bukan dalam hal yang jahat, melainkan dalam kebaikan dan kebenaran. Berbuat yang baik menjadi perintah Tuhan untuk kita lakukan kepada sesama kita. Mungkin ada dari kita yang bertanya, mengapa saya sudah berbuat baik tapi orang lain berbuat tidak baik kepada saya? Menghadapi keadaan yang seperti itu, jangan membuat kita jadi lemah dalam semangat untuk melakukan yang baik. Tetaplah konsisten melakukan kebaikan, meskipun tidak mendapatkan balasan kebaikan. Tuhan akan membalas kebaikan kita. Tuhan akan melimpahkan kita dengan kebaikannya. Inti dari ayat ini adalah bahwa apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita lakukan itu kepada mereka. Tidak dikatakan bahwa apa yang orang lain sudah perbuat pada kita buat juga kepada mereka. Tidak demikian. Jadi kebaikan itu harus dimulai dari kita dan terus kita lakukan. Meskipun tidak ada tanggapan atau reaksi yang sama, tetap kita berkomitmen untuk berbuat yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita semua untuk hidup dalam prinsip Tuhan, dalam prinsip sorgawi, bukan dalam prinsip hawa nafsu atau emosi kita, prinsip dunia yang akan membuat kita salah dalam bertindak. Kita harus selalu berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadilah pribadi yang baik, yang mengasihi, yang rajin melakukan kebaikan kepada sesama kita. Dimulai dari rumah kita. Orang-orang di dalam keluarga kita adalah target pertama dari perbuatan baik kita. Kebiasaan kita di rumah akan terbawa ketika kita berada di luar rumah. Bersihkan hati kita dari segala yang jahat,
dari semua kebencian dan kepahitan kepada sesama, dan lakukanlah kebaikan. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa ini sangat sulit untuk dilakukan, mari minta pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhan dan minta kekuatannya untuk memampukan kita. Perintah Tuhan ini sebenarnya tidaklah sulit, asalkan kita mau berserah dan sungguh-sungguh tunduk pada kehendak-Nya. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, dan ada berkat sukacita, damai sejahtera ketika kita mentaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami semua untuk melakukan apa yang kami ingin orang lain lakukan kepada kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami, supaya hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan, dan kami melakukan kebaikan demi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dimulai dari keluarga kami, terhadap pasangan hidup kami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Kami mau melakukan kebaikan. Dan juga kepada orang-orang yang ada di luar dari keluarga kami. Kami mau melakukan kebaikan seturut kehendak firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan memberkati, menjadikan kami berhasil, dan hidup kami menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami, setiap persoalan yang kami hadapi, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.